Shalom teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Saat ini kembali lagi bersama saya di pesan Tuhan untuk kita semua. Pesan Tuhan untuk kita semua saat ini berbicara tentang Tuhan Gembalaku. Kita buka bersama-sama dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntutnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksud ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang untuk supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba ini itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. So, teman-teman dan saudara-saudara sekalian, malam hari ini, saat ini, pesan Tuhan untuk kita semua berbicara tentang Tuhan Gembalaku. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Di dalam Yohanes 10 ayat 1-18 berbicara tentang gembala yang baik. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada murid Tuhan Yesus bahwa ada seorang gembala, bukan gembala secara gembala domba yang biasa menggembalakan domba, hewan-hewan yang ada, tapi gembala yang Tuhan Yesus maksudkan adalah dia sendiri ataupun Tuhan Yesus. Gembala yang baik, dialah gembala yang baik. Tuhan Yesus berkata bahwa dialah gembala yang baik, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Kekurangan yang dia maksud adalah kekurangan yang namanya kasih, karunia, dan tidak kekurangan dalam hal damai sejahtera. Tuhan Yesus tidak menyebutkan bahwa kamu tidak akan kekurangan tentang sesuatu apapun, yaitu tentang makanan dan minuman. Walaupun itu Tuhan Yesus pasti akan mencukupkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tapi Tuhan Yesus saat ini berbicara tentang bagaimana setiap orang yang mencari dia akan menemukan dia. Setiap orang yang haus dan lapar akan menemukan Tuhan Yesus sendiri. Nah, teman-teman, yang pertama adalah tidak perlu mengkhawatirkan hari demi hari, karena dia yang menyediakan. Poin pertama, tidak perlu mengkhawatirkan hari demi hari karena dia yang menyediakan. Dalam Matius 6 ayat 34, Matius 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan berkata kepada kita semua bahwa janganlah kamu khawatir tentang hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Ayat ini berbicara bukan untuk setiap harinya kita akan mengalami yang namanya kesusahan ataupun setiap hari kita mengalami penderitaan. Tapi ayat ini berbicara tentang bagaimana di hari ini, lewatilah hari-hari kita di hari ini, dan kita serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan besok hari bukan berarti kita akan mengalami hal yang sama. Tidak selalu kita harus mengalami hal-hal yang namanya kesusahan dan penderitaan. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari.
karena besok ada punya kesusahan sendiri. Bukan berarti penderitaan kita akan sama. No, tujuan dari penderitaan atau tujuan dari proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah pembentukan karakter, adalah perubahan hidup. Jadi kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, dia sedang membentuk kita atau dia sedang memperbarui setiap hidup kita masing-masing. Tapi satu hal bahwa Tuhan juga ingin membentuk sikap atau respon kita tentang bagaimana mungkin kita selalu mengkhawatirkan tentang hal-hal yang belum terjadi dalam kehidupan kita, dan kita terlalu mengkhawatirkan itu, sehingga Tuhan berkata bahwa janganlah kamu khawatir akan hari ini atau hari besok atau hari selanjutnya, karena kesusahan hari ini cukuplah sehari ini, karena besok mempunyai prosesnya sendiri lagi. Jadi setiap hari kita melewati proses yang berbeda-beda, tergantung dari setiap respon kita. Apakah respon kita benar atau salah, maka proses itu akan cepat atau lambat, itu tergantung dari diri kita sendiri. Nah, yang kedua, tidak akan dibiarkan kita jauh daripadanya dan tersesat. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia tidak akan pernah membiarkan kita jauh daripadanya, bahkan sampai kita tersesat. Kalau Tuhan melihat kita sudah jauh daripadanya, kita sudah tidak bangun hubungan secara pribadi dengan Dia akan mencari kita. Dia akan mencari kita seperti seorang gembala mencari seekor domba yang hilang, yang mungkin tersesat, tidak tahu arah pulang. Dan gembala akan mencari domba itu. Sama halnya Tuhan akan mencari kita, sehingga Dia akan menemukan kita. So, Dia akan menemukan kita dimanapun juga tempat kita untuk bersembunyi jauh daripadanya. Dari kisah Adam dan Hawa, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di saat itu Adam dan Hawa bersembunyi di semak-semak karena mereka memakan buah yang Tuhan larang. Di saat itu Tuhan mencari mereka dan Tuhan berkata, "Hai manusia, di manakah engkau?" Dan di saat itulah manusia itu bersembunyi dan mereka sadar bahwa mereka telanjang. Dan di saat itu Tuhan Yesus, Tuhan di saat itu pergi kepada mereka, hampiri mereka dan berkata bahwa kamu telah jatuh dalam dosa, dan mereka diusir dari Taman Eden itu. Nah, ketika dari saat itu Tuhan Yesus telah merancangkan yang namanya keselamatan bagi kita. Karena seorang ayah atau seorang bapak tidak mungkin terpisah jauh dari seorang anaknya. Samanya seorang bapak, Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita terpisah terlalu lama dari Dia. Karena itu Dia datang 2000 tahun yang lalu untuk menebus kita semua. Dia disalibkan untuk kita semua, dan Dia bangkit pada hari ketiga untuk membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan dan Dia bukan manusia. Nah, tidak akan dibiarkan kita jauh daripadanya dan tersesat. Kita buka dalam Lukas 15 ayat 14 sampai 17. Dalam Lukas 15 ayat 14 sampai 17 berkata, "Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Nah, saudara-saudara dan teman-teman sekalian, dari perumpamaan juga dalam Lukas ini, perumpamaan bagaimana seorang anak yang hilang dari bapaknya. Anak ini adalah sangat boros, anak ini sangat sombong, dan anak ini menghabiskan harta ayahnya. Di mana perumpamaan ini juga menggambarkan bahwa Tuhan tetaplah gembala yang baik. Tuhan adalah tetap Bapa yang baik. Meskipun kita jauh daripadanya, Dia tetap akan memanggil kita. Kapanpun untuk kita mau balik kepadanya, Dia akan tetap menunggu dan Dia akan welcome menerima kita. Sama dalam kehidupan kita, Tuhan akan tetap menerima kita, keadaan bagaimanapun kita saat ini, sejauh manapun kita saat ini, karena Dia adalah seorang gembala yang baik. Seperti seorang gembala mencari seekor domba, seorang gembala ini akan mencari seekor domba ini sampai ketemu. Sama lah dalam kehidupan kita, Tuhan akan mencari kita sampai kita ketemu, sampai kita berbalik kepadanya. Yang ketiga adalah kita akan merasa aman dan tenang dekat Dia. Dalam Mazmur 62 ayat 2-3. Mazmur 62 ayat 2-3 berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah." Di kitab Mazmur juga berbicara tentang bagaimana hanya dekat Allah saja, hanya dekat Tuhan Yesus Kristus saja, kita merasakan ketenangan dan damai sejahtera yang tidak bisa kita temukan di luar sana atau di dunia ini. Seperti perumpamaan seorang gembala ketika mencari dombanya ini akan merasa kehilangan yang namanya
makanan kah, entah kehilangan dia kasih sayang dan perhatian ataupun teman-teman yang ada. Sama halnya dalam kehidupan kita, kita akan kehilangan banyak hal ketika kita jauh daripada Tuhan, karena kita akan kehilangan yang pertama adalah rasa aman. Yang kedua adalah kita akan tidak akan bisa yang namanya melewati hari-hari dengan baik. Karena kenapa? Karena ketenangan dan damai sejahtera yang bisa kita temukan di dalam Tuhan. Karena itu ketika kita jauh daripada Tuhan, kita akan kehilangan rasa aman itu. Karena rasa aman sebenarnya bukan soal situasi keadaan kita yang membaik, tapi rasa aman sebenarnya soal bagaimana hati dan hidup kita tetap berada dalam jalannya Tuhan. Hati dan hidup kita tetap dalam perlindungan Tuhan, meskipun badai menerpa kita, meskipun kata firman Tuhan di sebelah kiri sebelah kananku 1.000-2.000 orang rebah di kiri kananku, tapi Tuhan tetap bersamaku. Tuhan tetap meneguhkan kakiku, Tuhan tetap meneguhkan imanku, Tuhan tetap meneguhkan iman percayaku kepadanya. So teman-teman, saudara-saudara sekalian, Tuhanlah gembala yang baik. Apa yang kalian butuhkan saat ini, apa yang kalian perlukan saat ini, situasi keadaan manapun saat ini yang kalian sedang berada saat ini, Tuhan tetaplah gembala yang baik. Dia adalah tetap Allah yang baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya karena situasi keadaan kita belum membaik bukan berarti dia tidak baik. Hanya karena situasi keadaan kita semakin memburuk bukan berarti dia jahat dan bukan berarti dia tidak baik. No, Tuhan baik bukan karena situasi keadaan kita baik, tapi Tuhan baik karena Dia adalah Allah yang tetap selama-lamanya tetap baik. Situasi keadaan kita memburuk kah? Situasi keadaan kita baik kah? Kita diberkati kah? Kita tidak diberkati kah? Kita diberikan keberhasilan, kita tidak diberikan keberhasilan, Dia tetap baik. Sama seperti ceritanya Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka akan dilemparkan kepada perapian panas. Di saat itu mereka berkata, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Tapi sekalipun Tuhan Allah nggak menolong kami tetap percaya kepadanya. Dan di saat itu mereka melihat kemuliaan Allah dan mereka ditolong oleh Tuhan Yesus dan mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus. So teman-teman, saudara-saudara sekalian, Tuhan baik bukan karena situasi keadaan kita saat ini sedang baik-baik saja, tapi Tuhan baik karena Dia adalah Allah yang akan menyertai kehidupan kita. Karena Dia Allah yang tetap sampai selama-lamanya, kebaikannya tidak pernah pudar dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kalian menghadapi situasi keadaan yang tidak memungkinkan untuk kalian berkata Tuhan baik, maka di saat itulah kesempatan untuk kita bisa berkata Tuhan baik. Tuhan sungguh sangat baik. Karena di saat kita ditekan, tertekan, di saat kita dihimpit oleh situasi keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita bisa berkata God is good, di saat itulah kita bisa berkata God is good. Karena kata firman Tuhan, Rasul Paulus berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu saat ini, karena justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan akan menjadi nyata dalam kehidupan kita semua. So teman-teman, kuasa Tuhan akan menjadi nyata ketika kita di titik terbawa dalam kehidupan kita. Tapi kuasa Tuhan juga akan bekerja juga ketika kita di saat kita di titik di atas dalam kehidupan kita. Dimanapun situasi keadaan kalian saat ini, Tuhan tetap mengasihi kalian dan Tuhan tetap baik dalam kehidupan kalian. Jangan pernah takut untuk lewati hari-hari kalian karena Tuhan tetap baik dan Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kalian menurut kekayaan dan kemuliaannya Tuhan. Saat ini tugas kita adalah tetap percaya kepadanya, tetap membangun hubungan dengan Dia, tetap memperbarui setiap apa yang perlu di-upgrade dalam kehidupan kita, agar setiap hari-hari kita penuh dengan penyertaan Tuhan. Saat ini saya berdoa buat kalian yang mungkin merasa khawatir dan merasa bahwa Tuhan seperti tidak baik dalam kehidupan kalian. Kita semua kita berdoa, Tuhan aku berdoa Tuhan bagi mereka Tuhan yang merasa bahwa mereka tidak mengalami bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan mereka. Tuhan, aku berdoa bagi mereka Tuhan, Kau Tuhan yang jamah hati mereka, Kau Tuhan yang memberikan damai sejahtera dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Kau ubah respon mereka yang salah menjadi respon yang benar Tuhan. Kau bawa mereka kembali Tuhan. Aku yakin dan percaya bahwa Kau Tuhan Allah yang welcome kembali untuk menerima mereka, siapapun mereka, situasi keadaan mereka dimanapun saat ini juga Engkau akan tetap menerima, dan bahkan Kau Tuhan Allah yang akan menolong dan membawa kepada kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan mereka masing-masing. Aku serahkan kehidupan mereka masing-masing ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang memberikan damai sejahtera, penguasaan diri, kekuatan, pengharapan, dan iman yang terus di-upgrade setiap harinya. Aku serahkan dalam tangan-Mu. Kami akan percaya bahwa kemenangan yang berasal daripada Tuhan itu akan segera tiba pada waktunya. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. See you di pesan Tuhan untuk kita semua berikutnya.